Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Lia Sautunida. Saya adalah salah satu staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Prodi Bagian Hukum Keperdataan. Baik, pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Saya akan memberikan slideshow materi yang akan saya paparkan. Baik, video pembelajaran ini saya buat juga merupakan sebagai salah satu persyaratan untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Serdosma 2021 PDD UKTPT dari 3 Tridharma Perguruan Tinggi, dari 3 items pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Salah satu bidang unggulan yang sangat saya unggulkan dan sangat saya ingin tingkatkan kemampuan saya yaitu dalam bidang pendidikan dan pengajaran ini. Karena sebagai seorang pendidik, saya rasa tidak bisa tidak melakukan pendidikan atau memberikan pendidikan dan pengajaran bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, saya menganggap bidang pendidikan pengajaran ini merupakan aspek yang sangat penting dan aspek yang harus saya pribadi tingkatkan kemampuan sehingga ketika melakukan delivering knowledge atau berdiskusi dengan mahasiswa atau dengan peserta didik, apa yang menjadi topik diskusi bisa tersampaikan dengan baik dan semua merasakan manfaat atas diskusi yang berjalan. Baik, salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Sebelum saya ke substansi dari Hukum Hak Kekayaan Intelektual ini, sebelumnya izinkan saya memaparkan deskripsi mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual ini, yang mana mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, yang mana dalam 16 kali pertemuan itu dibagi dengan 2 tim. Jadi ada 2 orang dosen pengampu yang masing-masing mendapatkan bagian 8 kali pertemuan. Dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan mata kuliah pilihan pada mata kuliah Hukum Keperdataan. Materi yang diajarkan dalam kuliah ini ada beberapa materi, yaitu yang pertama sejarah dan latar belakang Hukum Hak Kekayaan Intelektual, pengertian kekayaan intelektual dan hak kekayaan intelektual, serta pengaturan di lingkup internasional dan nasional. Ada ruang lingkup, cabang-cabang kekayaan intelektual, serta perkembangan hak kekayaan intelektual di era globalisasi, kedudukan hukum hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum benda sebagai bagian hukum perdata, rezim hak cipta dan hak terkait, serta penegakan hukumnya, penegakan hukum paten, serta menjelaskan aspek hukum perlindungan varietas tanaman atau PVT yang merupakan sui generis dari paten. Selain itu juga akan menjelaskan tentang merek, indikasi geografis serta penegakan hukumnya, rahasia dagang serta penegakan hukumnya, desain industri serta penegakan hukumnya, desain tata letak sirkuit terpadu serta penegakan hukumnya, lisensi dan waralaba serta kaitannya dengan pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di RPS juga tercantung capaian pembelajaran mata kuliah. Pada prinsipnya, setelah proses
pembelajaran atas mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami sejarah dan latar belakang hak kekayaan intelektual, pengertian kekayaan intelektual dan hak kekayaan intelektual serta pengaturan di lingkup internasional dan nasional. Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup, cabang-cabang kekayaan intelektual serta perkembangan kekayaan intelektual di era globalisasi. Mahasiswa dapat menjelaskan kedudukan hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum benda sebagai bagian hukum perdata, tentang hak cipta, tentang paten yang merupakan sui generis, dan juga perlindungan varietas tanaman yang merupakan sui generis dari paten, tentang merek dan indikasi geografis, tentang rahasia dagang, tentang desain industri, tentang desain tata letak sirkuit terpadu, tentang lisensi dan waralaba, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tentunya walaupun terlihat sangat kompleks sekali pembahasan yang harus dicapai, pada akhir kuliah biasanya mahasiswa akan saya berikan fokus mengerjakan sebuah mini project yang mana mereka bisa memfokuskan ketertarikannya kepada salah satu diskusi atau pembahasan yang ingin dipelajari lebih lanjut, sehingga yang lainnya itu merupakan menjadi pengetahuan umum, dan yang menjadi mini project itulah yang harus mahasiswa fokuskan dan telusuri lebih lanjut tentang hal tersebut. Selain RPS, yang paling penting yang sering di awal perkuliahan saya berikan kepada mahasiswa yaitu tentang kontrak perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan ini walaupun ada koordinator mata kuliah, kan tetapi isi daripada kontrak perkuliahan ini merupakan perjanjian antara dosen pengampu dengan mahasiswa, yang mana di kontrak perkuliahan ini akan ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa diwakili oleh komisaris kelas dengan dosen pengampu, yang mana isi dari kontrak perkuliahan ini yaitu terkait dengan aturan perkuliahan, proses perkuliahan, sehingga diharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan sesuai dengan apa yang tertera dalam RPS dan kontrak perkuliahan yang sudah disepakati antara kedua belah pihak, yaitu mahasiswa dengan sang dosen. Dan media pembelajaran yang saya gunakan yaitu software Google Meet, Google Classroom, Google Form, video YouTube, Zoom, dan e-learning. Sesungguhnya e-learning ini jauh sebelum pandemi COVID-19 menyerang negara-negara di dunia. Laman e-learning ini merupakan salah satu laman yang sering saya gunakan untuk mempermudah interaksi, memberikan materi ataupun diskusi antara dosen dengan mahasiswa. Jadi setiap materi, diskusi, kuis, dan lain sebagainya, termasuk RPS dan kontrak perkuliahan, itu saya sebagai dosen selalu di awal perkuliahan saya post semua hal tersebut di laman e-learning ini. Selain itu tentunya juga media pembelajaran menggunakan laptop, desktop, dan handphone. Prasarana ruang kelas, saya rasa ini salah satu item yang sangat penting, karena dalam proses pembelajaran itu saya merasakan perlu adanya interaksi langsung antara pengajar dengan peserta didiknya, sehingga lebih berkesan dan lebih memahami situasi apa yang terjadi, sehingga setiap kali ada permasalahan terkait proses pembelajaran dapat diketahui secara cepat apa yang menjadi solusi. Selain itu, metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu small group discussion, cooperative learning, collaborative learning, problem-based learning, sharing experience from expert. Nah, ini dia yang
Poin nomor 5 merupakan yang sering saya gunakan, yang sering saya anjurkan bagi mahasiswa saya, yaitu ketika membuat sebuah mini project terkait dengan mata kuliah hukum hak kekayaan intelektual, misalnya saya mengajak mahasiswa atau mengarahkan mereka untuk pergi ke expertnya langsung. Dalam hal ini saya anjurkan untuk pergi ke Dijen HKI, di Kanwil perwakilan yang ada di daerah setempat, sehingga mereka bisa langsung menginterview, menanyakan perihal, dan bahkan kasus bagaimana tata cara pendaftaran dan lain sebagainya, sehingga ilmu yang mereka dapatkan langsung berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Selain itu, ada rubrik penilaian, presentasi, dan PowerPoint. Tidak hanya presentasi dan PowerPoint, rubrik penilaian ini juga saya post di laman e-learning. Biasanya tidak hanya presentasi dan PowerPoint, akan tetapi juga rubrik penilaian yang saya berikan, yaitu rubrik penilaian mini project yang dilakukan, rubrik penilaian makalah, artikel review, itu juga biasanya akan saya berikan rubrik penilaian, sehingga mahasiswa mengetahui aspek-aspek apa saja yang harus mereka penuhi, sehingga pada akhir kuliah mereka bisa mendapatkan skor dan nilai yang maksimal dari tugas yang sudah dikerjakan. Baik, kembali lagi ke mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Saya merasa ada beberapa alasan kenapa hak kekayaan intelektual itu penting untuk dipelajari. Yang pertama yaitu terkait dengan long term goal bagi bangsa Indonesia, yang mana ketika bangsa Indonesia bisa menghargai karya seseorang, artinya mereka sudah menjadi sebuah peradaban, memberikan sebuah peradaban yang baik bagi bangsa. Kemudian selain itu, bangsa yang unggul dan berperadaban maju tadi tidak hanya menghargai karya orang lain, tapi juga lagi menghargai, menghormati terhadap rule of law atau hukum yang sudah ditetapkan, yang sudah diberikan, yang sudah ditetapkan oleh negara untuk diikuti, untuk dituruti, sehingga ini juga merupakan salah satu yang membuat peradaban sebuah bangsa itu menjadi lebih unggul dan maju. Selain itu juga, hak itu penting untuk memberikan insentif atau nilai ekonomi bagi kesejahteraan, khususnya bagi individu yang memberikan karyanya atau kerjanya terhadap sesuatu. Kemudian selain itu, dalam hal ini Menko Polhukam di Indonesia juga sangat mensupport dalam hal pemberantasan kejahatan terhadap haki, memanjakan atas hak cipta dan sebagainya. Jika melihat pengertian hukum hak kekayaan intelektual, ada 3 kata kunci, yaitu ada hak, kekayaan, dan intelektual. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Kekayaan yakni abstraksi dari apa yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual dan punya nilai atau harga. Intelektual yakni hasil produksi kecerdasan, daya pikir, serta teknologi, pengetahuan, seni, sastra, karya tulis, dan karikatur. Jadi, hak kekayaan intelektual tersebut adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak dan kepala manusia yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. Secara umum juga dikatakan karya ini timbul memang dari kemampuan intelektual manusia itu sendiri. Kalau dilihat dari segi hukum Indonesia, haki itu merupakan hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh
dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang dipergunakan dalam kegiatan bisnis serta ke dalam hak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Nah, yang menjadi nilai ekonomi inilah yang biasanya menimbulkan kasus di mana ketika ada karya seseorang kemudian yang menghasilkan karya tersebut meninggal, nilai ekonomi itu menjadi rebutan bagi ahli waris yang ditinggalkan. Nah, ini biasa sering terjadi kasus dalam hal ini. Kemudian contoh, misalnya ketika ada seseorang yang berhasil membuat sebuah lagu, karena lagu yang merupakan hasil yang lahir dari kreativitas seorang musisi, maka lagu tersebut bisa didaftarkan untuk peroleh hak kekayaan intelektual guna menghindari plagiarisme dan pengadaan file ilegal. Ini juga merupakan ketika sudah didaftarkan bisa menimbulkan nilai ekonomi tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Secara hukum juga, secara internasional, hak kekayaan intelektual itu tercantumkan juga dalam UDHR, Universal Declaration of Human Rights pasal 27 ayat 2, disebutkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan secara moral dan kepentingan material atas literatur, sains maupun seni yang diciptakannya. Jadi tidak hanya dalam lingkup nasional, secara ruang lingkup internasional juga mengatur tentang arti penting perlindungan secara hukum terhadap kekayaan intelektual tersebut. Dan kemudian manfaat perlindungan kekayaan intelektual, ada beberapa manfaat daripada perlindungan kekayaan intelektual tersebut. Itu yang pertama, selain tadi secara hukum sudah diatur, oleh karena itu dengan didaftarkannya maka akan memberikan payung hukum atas karya seseorang sehingga tidak mudah bagi orang yang tidak berhak untuk mengambil alihnya. Kemudian yang kedua, mempermudah proses lisensi dan pengalihan usaha. 3, lebih mudah untuk memperluas pangsa pasar seperti contohnya franchise. Dan keempat, bisa didaftarkan untuk program investasi atau IPO. Dan yang kelima, mengantisipasi pelanggaran haki oleh orang lain. Ini yang poin kelima ini sering terjadi dalam masyarakat. Ketika tidak memahami hak kekayaan intelektual tersebut, hak yang dimiliki seseorang, maka pelanggaran terhadap hak ini sering terjadi. Kemudian, ruang lingkup haki yang pertama terdiri dari dua hal. Yang pertama, hak cipta dan hak terkait, copyrights. Dan yang kedua adalah hak kekayaan industri atau industrial property rights. Hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak melalui pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak kekayaan industri itu terbagi kepada beberapa item lagi. Itu ada merek, indikasi geografis, rancangan industri, paten, desain layout dari lingkaran elektronik terpadu, perlindungan terhadap rahasia dagang atau undisclosed information, dan pengendalian praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi. Nah, indikasi geografis ini juga terkadang dalam suatu daerah ada indikasi geografisnya. Contohnya kalau di Aceh ada kopi gayo yang merupakan salah satu unsur daripada indikasi geografis dari Aceh Tengah tersebut, di mana kopi itu adanya hanya di Takengon atau di Aceh Tengah itu saja dan tidak bisa didapatkan di tempat yang lain. Itu bisa menjadi sebuah indikasi geografis. Nah, kalau melihat contoh hak kekayaan industri tadi, ternyata dari satu produk itu terdiri dari beberapa hak kekayaan industri. Contohnya dari HP jadul ini kita bisa lihat bahwa mereknya adalah Acer. Jadi ini merupakan simbol dagang dari HP jadul ini.
Kemudian ada desain industrinya, desain yang nampak penampilan luar dari Pocket PC ini, walaupun sekarang sesungguhnya lebih canggih daripada ini, tapi ini saya tetap ingin melihat dari produk ini. Kemudian ada paten. Paten merupakan penemuan teknologi berupa alat komputer dalam ukuran kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku. Ini merupakan hasil karya pemikiran tentang produk ini. Kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu yang berada di dalam produk IC dari Pocket PC. Dan yang terakhir ada hak cipta juga di sini. Selain ada hak industri, ada hak cipta program komputer yang dipakai pada Pocket PC ini. Jadi ini bisa kita lihat dari satu produk ini terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan industri. Yang mana hak ini harus dihargai dan punya nilai ekonomis tentunya. Dan yang produk yang kedua yaitu Aqua. Produk Aqua ini juga terdiri dari beberapa hak kekayaan industri, yaitu yang pertama paten, yang kedua dari merek yaitu Aqua, dan kemudian ada desain industrinya, yaitu bagaimana bentuk tempat pengisiannya, botolnya, bagaimana diciptakan sehingga bisa menjadi seperti ini, dan kemudian juga ada rahasia dagangnya dari produk Aqua ini. Jadi kita dapat simpulkan bahwasannya dalam satu produk itu tidak hanya terdiri dari satu hak kekayaan intelektual saja, misalnya tidak hanya hak cipta saja, tapi juga bisa jadi dalam satu produk terdiri dari hak cipta dan beberapa hak kekayaan industri lainnya. Kemudian ada sistem perlindungan. Yang pertama hak cipta, itu secara deklaratif otomatis setelah didaftarkan, setelah diwujudkan dan publik tahu, maka pendaftaran bukan kewajiban. Kemudian ada desain industri, itu bersifat konstitutif, pendaftaran adalah keharusan dan hak diberikan atas dasar permohonan. Dan saat ini permohonan itu bisa dilakukan secara online, tidak harus pemohon itu mendatangi Ditjen KI, tapi bisa juga ditelusuri melalui online juga. Nah, ini pembelajaran melalui laman e-learning yang saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwasanya salah satu metode atau media pembelajaran yang saya gunakan yaitu e-learning. Ini adalah tampilan yang saya screenshot dari e-learning tentang mata kuliah hukum hak kekayaan intelektual ini, di mana saya di mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen, saya dan salah satu tim yang lainnya, kolega di Fakultas Hukum. Kemudian di sini saya sampaikan capaian mata kuliah, pembelajaran mata kuliah, ada sumber belajar, referensi, item penilaian, kemudian baru per item atau sebelumnya ada juga saya cantumkan LPS dan kontrak perkuliahan di laman ini. Kemudian juga ada video-video yang menjelaskan tentang haki audio visual, di mana saya harapkan dengan audio visual ini mahasiswa bisa memperhatikan, menonton, sehingga lebih mudah memahami secara gambaran umum tentang apa itu haki misalnya, dan apa kata Pak Menteri waktu itu tentang haki ini. Dan saya akan membuat laman e-learning, yaitu pertemuan. Setiap pertemuan itu biasanya selalu ada tugas, selalu ada materi yang saya berikan, atau bahkan ada forum diskusi. Dan biasanya pertemuan itu terdapat berbagai macam bentuk tugas atau materi yang berbeda-beda yang diberikan setiap pertemuannya. Pada akhir karena tim biasanya setelah 8 kali pertemuan
pada pertemuan ke-8 itu akan dosen yang pertama memberikan mata kuliah akan memberikan ujian tengah semester. Nah, sebelum saya akhiri sedikit terkait dengan PDD UKT-PT Smart Cerdas 2021, di sini saya ingin menyampaikan pernyataan diri saya itu terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya pribadi tertarik dan sangat antusias dalam melakukan kegiatan pendidikan, dalam hal ini adalah mengajar. Adapun riwayat mengajar saya dimulai bahkan sebelum saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil di universitas saya mengabdikan diri saya sekarang. Pada tahun 2014, saya mengikuti tes CPNS dosen melalui sistem CAT dan alhamdulillah diterima sebagai salah satu dosen pada Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Dan pada saat ini saya terus menyukai dan meningkatkan kemampuan pengajaran saya. Salah satunya yaitu dengan mengikuti Diklat Pekerti dan Applied Approach yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pendidikan Penjaminan Mutu P3M USK terkait dengan tentang instruksional dan metode pengajaran. Dalam proses mengajar, saya tidak hanya sharing ilmu kepada mahasiswa, akan tetapi saya juga mengajak mahasiswa untuk dapat berpartisipasi secara aktif, baik dengan memberikan pendapat maupun bertanya atas apa yang sedang didiskusikan. Saya juga aktif menggunakan media belajar yang bersifat hybrid, artinya walaupun proses belajar berlangsung secara tatap muka, tetapi secara online pun saya gunakan. Ini bahkan sebelum pandemi COVID-19 menyerang negara-negara di dunia. Seperti yang sudah saya sampaikan, media yang saya gunakan pada saat itu e-learning. Dan selain itu, saya juga mengembangkan kapasitas pribadi saya dalam hal keilmuan, maka saya saat ini sedang juga melaksanakan proses studi S3 saya di University Malaya. Dan saya berharap saya akan bisa segera menyelesaikan studi saya ini dan kembali ke fakultas untuk terus berkiprah dalam dunia pendidikan, terutama dalam hal pengajaran ini. Pernyataan diri saya tersebut di atas deskripsi pernyataan diri ini juga saya sampaikan dalam deskripsi singkat yang saya sampaikan di laman Fakulty Staff Board FSDUSK, yaitu teaching is the best way to learn. Thus, by delivering and sharing knowledge for students simultaneously, I can also learn from them. Jadi, mungkin ini merupakan salah satu yang ingin saya sampaikan. Ada usul pemberian tugas belajar bagi saya, ada transkrip nilai, itu salah satu mata kuliah yang saya ambil di sana, research metodologi, kemudian dua hal ini ingin saya sampaikan saat ini. Baik, semoga pemaparan materi perkuliahan tersebut di atas yang sudah saya uraikan bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri presentasi saya hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.